Ada masa ketika seseorang tuh merasa hidupnya seperti jebakan yang sulit diloloskan. Berapapun usaha yang dilakukan, hasilnya tuh seperti selalu kurang. Namun, ketika memperhatikan orang yang berhasil keluar dari hidup kekurangan, ada pola yang berulang. Mereka tuh bukan hanya bekerja keras, tetapi mengubah kebiasaan yang mengakar. Proses itu perlahan mengubah arah hidup mereka. Buku The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason, menjelaskan bahwa perbaikan finansial itu selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dari keberuntungan besar yang datang tiba-tiba. Kebiasaan adalah pondasi yang membentuk masa depan. Ketika seseorang mengubah pola sehari-harinya, dia sedang mengubah lintasan ekonomi jangka panjangnya. Kebiasaan sederhana bisa menciptakan efek domino yang besar jika dilakukan secara konsisten. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki mereka yang berhasil keluar dari hidup kekurangan. Yang pertama, mereka terbiasa mencatat uang keluar masuk. Orang yang berhasil memperbaiki hidup finansialnya tidak pernah membiarkan uang berjalan tanpa arah. Mereka terbiasa menuliskan setiap pengeluaran, sekecil apapun itu. Pencatatan memberi gambaran jelas tentang kebocoran yang sebelumnya tidak terlihat. Bahkan, orang yang pendapatannya kecil pun mulai menemukan ruang untuk mengatur ulang hidupnya ketika dia mulai mencatat. Kebiasaan ini membantu pikiran tetap sadar dan terkendali. Tanpa disadari, seseorang tuh mulai lebih selektif ketika ingin membeli sesuatu. Catatan sederhana itu membuatnya mampu menilai mana yang kebutuhan dan mana yang hanya godaan sesaat. Dari kesadaran kecil inilah langkah besar menuju kestabilan itu dimulai. Yang kedua, mereka tidak menunggu punya banyak uang untuk mulai menabung. Ya, salah satu kesalahan banyak orang adalah menunda menabung sampai merasa pendapatannya cukup. Padahal orang yang berhasil keluar dari hidup kekurangan justru menabung ketika kondisinya belum ideal. Mereka tuh memulai dari jumlah kecil, tapi dilakukan secara teratur setiap minggu atau setiap bulan. Konsistensi kecil ini membangun disiplin finansial. Sedikit demi sedikit, tabungan itu tumbuh dan menjadi penyangga di saat sulit. Saat keadaan darurat datang, mereka tidak perlu memulai dari titik minus lagi. Menabung bukan soal jumlah, tetapi soal kebiasaan. Yang ketiga, mereka membatasi pengeluaran emosional. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup kekurangan bukan hanya karena pendapatan kecil, tetapi karena pengeluaran emosional yang tidak terkendali. Orang yang berhasil keluar dari kondisi itu belajar menahan diri. Mereka tuh tidak membeli hanya karena ingin merasa lebih baik atau untuk mengisi kekosongan. Pengendalian emosi dalam keuangan itu membuat seseorang lebih stabil. Dia belajar menunggu 1 atau 2 hari sebelum memutuskan membeli sesuatu. Dengan memberi jeda, ia memutus pola impulsif yang sering membuat uang hilang tanpa sadar. Yang keempat, mereka tuh sadar, mereka mencari sumber penghasilan tambahan. Orang yang berhasil keluar dari hidup kekurangan biasanya tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Mereka tuh sadar bahwa satu pintu itu tidak cukup. Mereka mulai mencoba hal kecil seperti berjualan, freelance, atau menawarkan jasa yang mereka kuasai. Penghasilan tambahan itu bukan hanya soal uang lebih, tetapi juga peluang berkembang. Dari pekerjaan sederhana, seseorang bisa menemukan keterampilan baru yang nantinya menjadi aset besar. Langkah kecil membuka pintu besar. Yang kelima, mereka belajar menghindari utang konsumtif. Mereka yang berhasil keluar dari hidup kekurangan memahami bahwa utang konsumtif adalah perangkap jangka panjang. Karena itu mereka berhenti meminjam untuk membeli hal yang tidak meningkatkan kualitas hidup. Jika memang harus berhutang, mereka memilih hutang produktif atau sesuatu yang bisa menghasilkan kembali. Menghindari hutang konsumtif memberi ruang bagi penghasilan untuk bekerja secara penuh. Tidak ada beban pembayaran bulanan yang menguras tenaga, dan dari kebebasan itulah mereka mulai membangun kestabilan finansial. Yang keenam, mereka selalu meningkatkan pengetahuan finansial. Hidup seseorang itu berubah ketika pengetahuannya berubah. Orang yang keluar dari hidup kekurangan biasanya rajin membaca, menonton, atau belajar tentang cara mengatur uang. Mereka mulai memahami istilah dasar seperti arus kas, darurat, aset, dan liabilitas. Dengan pengetahuan yang bertambah, keputusan keuangan mereka tuh semakin matang. Mereka tuh tidak lagi mudah tertipu oleh investasi bodong atau godaan konsumtif. Pengetahuan membuat langkah mereka tuh lebih tajam dan terarah. Yang ketujuh, mereka berani mulai hidup lebih teratur. Kebiasaan terakhir yang dimiliki orang yang berhasil keluar dari hidup kekurangan adalah keberanian untuk hidup terstruktur. Mereka memiliki rencana harian, rutinitas mingguan, dan tujuan bulanan.
Mereka tahu apa yang harus dilakukan, bukan hanya mengikuti apa yang terjadi. Keteraturan menciptakan stabilitas mental dan finansial. Ketika seseorang terbiasa mengatur hidupnya, keuangannya pun ikut rapi. Dari rutinitas sederhana itu, arah hidup perlahan-lahan berubah menjadi lebih aman dan lebih menjanjikan. Keluar dari hidup kekurangan itu bukan hanya soal keberuntungan. Ini soal kebiasaan yang menciptakan arah baru. Dengan mengubah pola kecil sehari-hari, seseorang tuh sedang mengubah masa depannya. Tidak ada kebiasaan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan tekun. Karena dari kebiasaan sederhana itulah, seseorang akhirnya bisa berdiri tegak, lebih kuat dan lebih layak hidup stabil.